Waalaikumsalam. Ini Prof, saya mau tanya kiat-kiat sukses. Inilah, saya punya anak 3. Hmm. Kira-kiranya anak saya tuh pengen kedepannya baik sama orang lain lah. Gimana Prof ya? Baik sama orang lain ya. Kenapa ada pengalaman Mas gitu orang nggak baik sama Mas? Ya, berarti ya jangan pelit sama orang. Oh, nah, suka ngasih lah ya. Iya. Gimana ya Prof? Iya. Iya, namanya punya anak ya. Pasti kita lupa kalau kita juga dulu nggak baik-baik amat ya. Tapi giliran kita punya anak, pengen punya anak yang baik, ya kan? Pengen punya anak yang baik. Tapi ya bagus gitu ya. Kita kan ke depan ya, ke masa yang akan datang. Jadi gini Mas, saya kasih cerita aja ya, biar punya gambaran gitu. Kalau dijawab itu kan kayak mahasiswa ya, cerita aja. Jadi ada seorang ustadz ya, itulah ustadz di satu pesantren. Itu yang pesantrennya tuh orang-orang kaya semua, orang-orang hebat semua ya, orang berduit lah. Maka kemudian cara mendidiknya juga harus eksklusif gitu ya, harus tersendiri gitu. Karena tadi supaya anaknya, jadi bukan hanya kita, orang lain juga yang kaya juga pengen anaknya sih baik gitu. Nah, lagi pengen anaknya baik gitu, maka si ustadz ini ngajak jalan-jalan gitu ke taman gitu, ajak ke taman ya, jalan ke taman gitu. Pas di taman, di ujung taman itu sambil ngobrol tentunya ya, kita persingkat aja sambil jalan. Terus di depan taman itu ada sepatu, sepasang sepatu gitu. Bodol lah sepatunya itu ya. Di situ ya ada anduk kecil tuh yang biasa untuk kernet tuh ya. Nah itu ada di situ. Kemudian ada baju juga. Ya, kayaknya ini baju semacam ya tukang kebun lah gitu ya. Baju tukang kebun. Si Ustadz mulai ngajarin sesuatu. Nah itu punya siapa ya? Gitu kan. Terus dia bilang, itu kayaknya punya tukang kebun deh, Ustadz. Enaknya diapain ya? Aku kerjain, ya gitu kan? Aku kerjain. Nah, gimana? Kamu mau apain? Aku kan punya uleran nih, gitu kan? Sama yang satunya itu ini katanya kalajengking. Habis main-main tuh. Aku mau taruh situ. Boleh kan Ustaz? Biar apa? Biar nanti dia lucu tuh, kaget ya kan, loncat-loncat kesana kemari gitu kan. Kamu senang? Pasti aku senang. Ya Ustaz ya boleh ya Ustaz. Gini, nah apa enggak yang lain aja? Kamu kalau dikasih ongkos sekolah berapa sih? Gitu kan. Lalu dia bilang banyak, gitu. Ternyata banyak duitnya memang, ya. Sebut saja 200.000 lah. Banyak sekali nak, untuk apa? Ya Bapak biasa kasih segitu kalau untuk sekolah gitu kan. Terus beli apa ya? Beli mainan apa gitu. Gimana kalau mainannya gitu aja? Nah, kamu taruh itu uang 200.000 itu di sepatu yang satu sama di sepatu yang satunya. Oh gitu ya? Ya itu lebih menyenangkan loh. Lihat aja ntar gitu kan. Boleh lah katanya. Akhirnya dia taruh itu uang itu di atas di dalam sepatu itu. Itu ada anduk, itu ada. Rupanya udah sore kan, waktunya ambil sepatu itu, ya kan? Maka kemudian dia ambil tuh sapu apa di pinggir situ. Terus dia mau mulai, ya Allah capeknya katanya. Anak-anak di rumah udah nunggu, ya istri lagi sakit. Nah si anak itu mulai menyaksikan sama ustadz itu, ngumpet ya di belakang pohon itu. Kita lihat ya, kita perhatikan. Nah barulah dia mendekat ke sepatu itu. Begitu dia mau masukkan ke sepatu, kan jarang ya orang kalau sepatu jelek kita lihat, jadi langsung dia pakai. Tapi ada kresek-kresek kayak duit gitu kan. Nah
dia merasa dia ambil tuh. Wah, itu kagetnya, Masya Allah, Allahu Akbar, takbir ya, sujud gitu kan, sujud di lapangan itu ya. Wah, senang, Masya Allah, Akbar, istriku, Alhamdulillah, anakku, aku dapat duit gitu kan, senang banget, senangnya luar biasa gitu. Nah itu si anak itu tidak seperti yang dia mau, ketawa apa malah terenyuh bahwa betapa ya uang segitu begitu berharganya bagi orang lain. Bagi dia memang nggak seberapa ya, tapi bagi dia itu yang tukang kebun tadi, dia sebutkan untuk istrinya berobat, untuk makan berapa hari, Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, sebut semua, ya kan? Nah, gitu. Singkat cerita, gimana nak? Anak itu nangis ternyata. Nah, jadi tersentuh kan? Nah, gitu. Jadi pertanyaan tadi, gimana caranya? Jawabannya itu. Jawabannya biasakan anakmu itu, ya kan? Melihat keteladanan, melihat sesuatu yang sifatnya itu berlawanan dengan kegembiraan, tapi keprihatinan orang lain yang membuatnya itu hatinya itu tersentuh, gitu. Tapi anakmu kan suka kucing kalau nggak salah. Ya, kalau kucing. Nah, iya. Nah, itu udah kelihatan dari kumisnya Mas Otom. udah kelihatan punya kucing. Nah, itu aja. Itu jangan dimarahin. Jangan dimarahin. Itu adalah ekspresi dia, ya, kelembutan dia, sifat Rahman Rahimnya Allah yang memancar pada anakmu itu. Ya, kepada kucing sayang saya. Ada anak lebih parah dari itu, ya. Ada anak lebih parah dari itu. Artinya sayangnya sama binatang itu. Binatangnya mati, ayamnya mati, nggak boleh dikubur, ya cumin aja. Jadi memang kita itu yang harus kita lakukan dalam mendidik anak. Tadi, berikan keteladanan, bimbing ke jalan kebenaran, suguhkan tontonan-tontonan yang menyentuh hatinya untuk berbuat baik. Nah, sekarang ini kan kalah dengan YouTube, dengan apa yang tontonnya itu tidak mengarahkan kepada hal-hal baik itu. Iya nggak bagus? Nah, itu. Makanya anaknya udah menikah, ya kan? Iya. Mungkin caranya lain lagi, membuat supaya lebih baik. Boleh nggak, Prof? Boleh. Saya maaf ya, Prof. Hmm, Boleh nggak saya menambahkan dengan pengalaman saya? boleh. Begini ya, Prof ya. Kita kan ini kan sapam, Hmm, sebagai pengamanan. Nah, kita pada saat itu tiket jam 3. hmm, Kemudian datang ke tempat kerja, hmm, saya mendapat artinya D, yaitu boleh disebut ya Pak? Atau boleh ya? hmm. Itu dari Dharma Wanita. Nah, Pada bulan yang lalu saya itu dapat. hmm, Kemudian kita pada saat itu berangkat dapat katanya. hmm, Tapi uang yang saya terima itu hmm, artinya kata teman saya itu artinya nggak ada namanya lagi. hmm, Nah kita kan juga kaget. hmm, Pada saat itu dan ini ya hmm, udah menerima senang-senang, hmm. akhirnya kembali nggak senang lagi. Kenapa?